Halo, cerita ini lanjutan cerita gue sebelumnya tentang teman lama gue, Leni. Di akhir cerita pertama, gue cerita gue ngeliat dia lagi nembang subuh-subuh sambil megang sisir kayu depan TV. Dan kira-kira sebulan setelah kejadian itu, gue dapet terbang bareng Leni ke Surabaya. Karena kita satu batch, kru lain membiarkan kita tidur satu kamar bareng. Dan seperti biasa, setelah selesai terbang, kita mandi, bersih-bersih, pesan makan, terus makan bareng di kamar. Lagi-lagi gak ada yang bikin gue curiga ataupun takut buat tidur sekamar sama dia. Sampai tengah malamnya gue kebangun karena gue dengar suara tembang Jawa mengalun lagi di kamar gue. Ketika gue bangun, Leni udah gak ada di kasur. Gue ke arah kamar mandi, dan di depan pintu kamar mandi yang tertutup, gue dengar jelas tembang Jawa itu. Gue ketuk. Len lo kenapa? Ngapain sih nyanyi tengah malam gini? Suara nyanyian itu pun berhenti. Leni membuka pintu kamar mandi, dan dia melihat gue dengan tatapan kosong, kemudian keluar dari kamar mandi ngelewatin gue gitu aja. Gak ngejawab gue sama sekali. Dia kayak ngelamun tapi berjalan. Dan ketika itu gue nyium wangi melati dari arah kamar mandi. Kuat banget wanginya. Gue periksa ke dalam kamar mandi dan gue lihat ada sisir kayu yang sama yang gue lihat di depan TV di apartemen dia. Dengan segudang pertanyaan di otak gue tanya ke si Leni. Len, lo habis ngapain? Tanya gue mulai takut. Tapi Leni gak ngejawab. Dia cuma bengong sambil tiduran di kasur, tapi matanya kayak ngeliatin ke arah pojok kamar. Len, lo apaan sih? Lo kenapa? Si Leni cuma jawab pelan sambil matanya masih kosong ngeliatin pojok kamar. Kita dijagain. Jawab Leni lirih, pelan, suaranya tenang dan datar. Gue balik masuk selimut dan gue tutupan pakai itu selimut dari kaki sampai ke ujung kepala. Seluruh badan gue merinding. Gue gak berani ngebuka mata dan gue berusaha tidur sambil berharap cepet-cepet pagi biar gue bisa cepet keluar dari sini. Setelah itu gue cuma kayak denger suara Leni ketawa kecil, pelan banget, tapi gue gak mau ngeliat. Gue takut banget. Paginya ketika gue bangun, Leni ternyata udah bangun. Gue pun mandi dan bersiap-siap buat terbang kembali ke Jakarta. Leni bersikap biasa aja, seolah gak ada kejadian apa-apa semalam. Gue pun gak mau nanya. Gue gak mau inget-inget kejadian semalam. Dan gue lihat juga si Leni balik lagi kayak biasa. Gak melamun dan gak bengong lagi kayak semalam. Setelah itu kita terbang dan landing terakhir terus balik ke apartemen. Itu kali terakhir gue terbang sama Leni. Karena kira-kira seminggu setelah itu Leni cuti dan gue pindah apartemen. Kita kadang masih bertukar kabar dari WhatsApp, tapi udah gak pernah ketemu lagi sampai akhirnya gue pindah ke maskapai gue yang sekarang.